Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi di hari ini, di hari Jumat ini. Kebetulan di hari ini kita semua tidak bisa belajar seperti biasa ya. Tidak bisa belajar secara offline maupun belajar secara daring lewat Google Meet, tetapi lewat video ini Ustadz akan mencoba mereview pelajaran bahasa Arab atau al-lughatul arabiyyah. Masih ingat nandaku sobahul khair? Jawabannya sobahun nur. Oke, solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kaifa haluk? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kali ini Ustadz akan mencoba mereview pembelajaran yang sebelumnya disampaikan sama Ustadz dan Ustazah, yaitu tentang al-mihnatu. Al-mihnatu itu ada artinya profesi, ya, banyak profesinya. Ada polisi, ada tentara, ada dokter, ada guru, ya. Ini sebagai cita-cita kalian semuanya bisa menjadi arsitek, pilot dan sebagainya. Nah, solihah dari bahasa Arab yang nanti akan ditulis soalnya itu tidak jauh beda dari al-mihnatu, dari profesi, ya. Ini bidang-bidang profesi yang kalian hafalkan. Apa saja Ustadz yang harus dihafalnya? Seperti guru laki-laki mudarrisun, guru perempuan mudarrisatun, dihafal dibulak-balik ya. Insyaallah tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan sama ustadz dan ustazah soalnya ya. Mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan, tilmidun adalah murid laki-laki, tilmidatun murid perempuan. Surtiyun, nah surtiyun adalah polisi. Tobibun adalah dokter. Tobibatun dokter perempuan. Kemudian ada lagi muhandisun, muhandisun arsitek. Ada lagi tajirun, pedagang, tajirun. Kemudian juga ada muwadhafatun, di sini ada muwadhafatun adalah pegawai, pegawai laki-laki. Kalau pegawai perempuan namanya muwadhafatun. Falahun, petani, ya, ini adalah petani laki-laki. Kemudian ada lagi saikun. Saikun adalah supir, ya, supir. Saikun diulang-ulang, saikun supir. Jundiyun adalah tentara. Ya, ini harus diulang-ulang supaya hafal. Sekali lagi dari sini ya, ada mudarrisun, mudarrisatun, tilmidun. Ya, dari sini mudarrisatun, Ustaz ulang. Mudarrisatun guru laki-laki, mudarrisun, mohon maaf, mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan. Tilmidun murid laki-laki, tilmidatun murid perempuan. Surtiyun polisi, tobibun dokter, muhandisun arsitek, muwadhafun pegawai, tajirun pedagang, falahun petani, saikun supir, jundiyun tentara. Ya, itu kosakata yang harus kalian hafalkan, kurang lebih 12 kosakata ya, mudah untuk dihafal insyaallah. Soalnya tidak jauh dari itu ya, karena memang kita pembelajaran bahasa Arab itu kurang maksimal dikarenakan memang pembelajarannya hanya beberapa pertemuan saja. Oke, lanjut yang di bawah nih. Hada Usmanun huwa mudarrisun. Nah, ada yang tahu artinya? Masih ingat? Hada artinya ini.
Hada itu menandakan hada itu untuk siapa? Untuk mudzakkar, untuk kata laki-laki, ya. Mudzakkar. Hadza, di sini ada hada. Misalkan mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus karena nggak pakai pensil, pakai pen, pakai tangan, ya hadza. Hada itu untuk mudzakkar. Mudzakkar itu adalah untuk kata bentuk laki-laki, ya. Kemudian ada lagi kata hadihi. Sama hadihi, ya. Hadihi itu sama. Itu artinya sama. Artinya sama juga ini. Ini artinya ini. Hada juga ini. Hadihi juga ini artinya. Cuman yang membedakan yang ini untuk laki-laki, benar, ini untuk perempuan. Contohnya ini Ahmad, berarti hada Ahmad. Kalau benda, ciri yang mana? Yang tidak ada tak marbutohnya. Kalau untuk benda, contoh meja dalam bahasa Arabnya adalah maktabun, berarti menggunakan kata hada maktabun. Gak boleh pakai mengatakan hadihi maktabun, ya. Tapi kalau di belakang ininya ada perempuan, di sininya kata bendanya, maka menggunakan hadi. Contohnya ini Aisyah, maka tidak boleh menggunakan hadza Aisyah, tapi harus hadihi Aisyah, ya. Atau kata cirinya itu untuk kata benda perempuan itu di dalam bahasa Arab adalah disebut tak marbutoh, ya. Kalau di belakang tak marbutohnya, nah itu untuk menggunakan hadihi. Nah, balik lagi solihah di sini nih, hada Usman, tidak boleh kita menggunakan di sini hadihi, ya. Jadi hada Usman itu artinya ini Usman, huwa mudarrisun. Nah, ada juga kata huwa, huwa kata ganti huwa. Nah, untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan, ya. Solihah hada Usman artinya sama ini, ya. Huwa itu adalah dia, hiya juga dia, ya. Contoh sini hada Usman, ini Usman, huwa mudarrisun, dia seorang guru, ya. Tidak boleh di sini menggunakan hiya mudarrisun, tapi menggunakan huwa mudarrisun. Kemudian di sini ada hadihi Zainab, ini Zainab tuh. Zainab walaupun tidak ada marbutohan, di sini tidak ada tak marbutoh, tapi karena Zainab itu nama perempuan, maka menggunakannya di sini hadihi. Tidak boleh menggunakan kata hadza, karena tahu Zainab itu pasti perempuan, ya. Hadihi Zainab, ini Zainab, hiya tabibatun, dia seorang dokter, tentunya dokter perempuan, karena di sini ada taknya marbutoh. Tidak boleh di sini hadihi Zainab, hiya tabibun. Nah, itu tidak pas. Karena apa? Karena di sininya juga perempuan, maka ciri kata perempuan itu dalam bahasa Arab ada tak marbutoh. Asalnya tabibun jadi berubah tabibatun, ya. Solih. Insyaallah bahasa Arab itu mudah dipahami. Lanjut di sini dzalika Hasan, ini Hasan. Dalika Hasan. Ada kata itu. Oh, lupa, ya, mohon maaf. Dalika. Nah, si dalika juga sama. Tadi kalau ada hada, temennya tadi, ya. Ada hada. Nah, ini artinya. Kemudian ada lagi dalika. Nah, artinya itu. Nah, ini untuk mudzakkar. Di sini untuk mudzakkar. Nah, kata untuk muannas, untuk perempuan di sininya ada hadhihi, artinya ini juga. Kemudian ada lagi tilka. Mohon maaf tulisannya tilka. Nah, ini untuk perempuan. Nah, kata bendanya yang di belakangnya biasanya ditandai dengan tak marbutoh, ya. Solihah. Balik lagi ke sini. Dzalika tidak boleh di sini menggunakan kata tilka, tapi harus dzalika Hasan. Itu Hasan, huwa muwallafun, dia seorang pegawai. Tidak boleh di sini menggunakan misalkan nih
Di sini menggunakan huwa muwadofatun ya, atau hiya. Di sininya menggunakan hiya muwadofun. Salah, karena hiya itu untuk perempuan ya. Solih-soliha. Paham ya insyaallah. Lanjut, tilka. Nah, ini baru perempuan. Hindun. Nah, hindun itu perempuan. Tilka hindun. Itu hindun. Nah, itu hindun. Hiya mumarridoh. Nah, mumarridoh itu berarti ada ti mabrotohnya di sini ya. Karena di sini menggunakan hiya juga. Hiya mumarridoh. Dia seorang perawat. Kalau laki-laki dihilangkan taknya jadi mumarridoh. Mumarridun ya, mumarridun itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mumarridoh ya. Kemudian di sini yang bawah hada Ahmad, ini Ahmad. Nah, gak boleh menggunakan hadihi ya, hadihi Ahmad, tapi menggunakan hada Ahmad. Huwa menggunakan huwa juga karena laki-laki. Huwa surtiyun, tidak boleh huwa surtiyatun ya, tapi huwa surtiyun, dia seorang polisi. Lanjut, yang ini yang sebelah kiri, hadhihi Fatimah, ini Fatimah. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Ini Fatimah. Ini Fatimah. Tidak boleh menggunakan hada Fatimah. Karena Fatimah itu perempuan, berarti menggunakan hadihi Fatimah. Maka kesininya juga ciri muannas ini hiya, dia mudarrisatun, seorang guru perempuan ya. Solih-soliha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ini ada teks ya, mungkin bisa disimak dengan baik. Boleh nanti Ananda ditulis di buku, di screenshot dulu, boleh ditulis. Ini sudah disampaikan sama Ustadz teksnya. Al-mihnatu ismi Umar wa ana tilmidun. Saya nama saya Umar dan saya tilmidun, seorang murid. Murid apa? Tilmidun, sudah tahu murid laki-laki karena di sininya Umar dan cirinya tidak ada tak marbutohnya. Jadi nama saya Umar dan saya seorang murid, tentunya laki-laki. Wa hadhihi Zainab, dan ini Zainab. Hiya tilmidatun. Zainab, nah ini Zainab, hiya tilmidatun, dia seorang murid perempuan. Hada Sayyidu Faridah, ini Nyonya Farid, ini Tuan Farid, mohon maaf ya, karena Sayyid itu Tuan, kalau Sayyidah itu Nyonya. Hada Sayyidu Farid, ini Tuan Farid. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Nah ini baru. Wahadihi Sayyidatu Fatimah, dan ini Nyonya Fatimah. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Unzuri, lihatlah ya Aisyah, wahai Aisyah. Dzalika Utsman, itu Utsman. Huwa muwadzafun, dia seorang pegawai. Watilka Hindun, dan itu Hindun. Hiya mumarridah, dia seorang, tadi apa mumarridah, masih ingat? Adalah perawat perempuan. Dzalika Hasan, dan itu Hasan. Huwa tabibun, dia seorang dokter, tentunya kalau tabibun berarti laki-laki. Watilka Husna, dan itu Husna. Hiya khayyatatun, dia seorang penjahit. Dalika Sayyid Ahmad, itu Tuan Ahmad. Huwa surtiyun, dia seorang polisi. Watilka Sayyidah Maryam, dan itu Tuan Maryam. Hiya surtiyatun aidon, dia juga seorang polwan, seorang polisi wanita. Wadalika Sayyidus Salih, dan itu Tuan Salih. Huwa tajirun, dia tajirun adalah pedagang. Watilka Sayyidah Farida, dan itu Nyonya Farida. Hiya bai'atun, dia seorang
penjual. Undur ya Hamid, lihatlah wahai Hamid, dalika Musa itu Musa, hal huwa mumarid, apakah dia seorang perawat laki-laki? La huwa muhandisun. Kalau ada la berarti tidak. Jadi kalau di sini la berarti tidak sama dengan mumarid. Jadi harus beda dengan mumarid menjadi apakah dia seorang perawat? La, bukan. Berarti jangan la huwa mumarid, tapi apakah dia seorang perawat? La huwa muhandisun, dia seorang arsitek ya. Solihana, ini ada contoh, misalkan contoh soal man huwa ya Umar. Man itu artinya siapa, diingat-ingat ya, man itu adalah siapa. Siapa dia ya Umar, wahai Umar. Huwa titik-titik, bisa apa jawabannya? Di sininya dokter. Apatmu tobibun, di sini udah ketahuan dokter apa bahasa Arabnya. Maka kosakata itu harus dihafal. Dokter adalah boleh misal dokter adalah tobibun, dokter. Mudarisun apa? Guru laki-laki. Muhandisun arsitek. Kemudian wadopun pegawai. Ismi Fatimah. Nah ada lagi, nama saya Fatimah. Nama saya Fatimah, anak siswi. Nah berarti Fatimah itu laki-laki apa perempuan? Nah di sini berarti apa? Menggunakan di sini juga, walaupun kita tidak tahu nih Pak siswi itu bahasa Arabnya, kita sudah ketahui bahwa Fatimah itu adalah perempuan, berarti cari yang ada tak marbutohnya. Oh berarti ini tilmidatun nih. Tilmidatun itu adalah murid perempuan atau siswi ya. Lanjut sedikit lagi nih. Hal anti, contohnya nih. Contoh berikutnya. Hal anti tilmidatun, apakah, yang ada hal itu artinya apakah. Hal berarti jawabannya la atau na'am kalau ada pertanyaannya hal ya. Hal anti tilmidatun, apakah anti itu kamu perempuan? Apakah kamu seorang murid perempuan? Apakah kamu seorang siswi? Boleh. La, anak. Nah ingat, kalau jawabannya la berarti tidak sama dengan tilmidun. Cari yang beda dengan tilmidun. Berarti apa? La apal anti itu perempuan. Berarti sini ada perempuan yang tak ini, tak marbutoh. Nyela anak mudarisun, saya seorang guru perempuan. Boleh nggak ini Ustadz? Apakah kamu seorang siswi? La anak tobibun, kurang tepat. Kenapa? Di sini ditanyakan kepada namanya perempuan. Berarti orang yang perempuan siapa? Berarti cari yang perempuan. Yang ciri perempuan itu cirinya tak marbutoh, berarti mudarrisatun ya. Kemudian terakhir, hal huwa muwadzafun, apakah dia seorang pegawai? Kalau na'am berarti disamakan. Na'am huwa muwadzafun. Kalau jawabannya na'am, tinggal samakan dengan ini, cari mana jawabannya. Oh iya muwadzafun ya. Gampang ya, solihah. Semoga Allah mudahkan segala belajar kita dalam rangka terutama ini nih ya, terutama kosakata ini hafalkan al-mihnatunya, mulai dari guru, murid, kemudian dokter, kemudian polisi, pedagang, arsitek, petani, pegawai, tentara, dan sopir dalam bahasa Arabnya. Pernah Ustadz sampaikan, bahkan di beberapa anak sudah menyampaikan hafalannya. Itu saja mungkin dari Ustadz ya. Mudah-mudahan review ini bermanfaat, menjadi ilmu, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, ada kehilapan, semata-mata kekurangan dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.